Oke, sebelumnya, sebelum kita memulai uh, tuap kita yang kedua, saya ingin bertanya ke teman-teman, ketika pengerjaan tugas yang tugas satu, apakah ada kendala? Ada yang punya kendala? Mungkin ada yang masih belum paham, atau sudah semua, sudah mengerti? Kalau sudah, berarti kita tinggal lanjut saja ke tuap yang berikutnya ya. Saya izin share. Oke, apakah sudah muncul? Tidak, Bu. Belum, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oke, yang lain? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Oke, selamat malam semua. Kita sudah mengerjakan tugas satu dan sekarang kita akan melanjutkan tutorial online kita untuk kita bisa mengerjakan tugas berikutnya yaitu tugas dua. Sebelumnya mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mengerjakan tugas dua dan sudah saya koreksi juga. Namun masih ada juga yang belum mengerjakan. Nanti di sesi ini kita akan coba bahas mengenai tugas dua dan penyelesaiannya seperti apa. Oke, ini pembahasan kita hari ini, di mana kita akan membahas mengenai cara membuat kutipan. Ini menjawab tugas dua teman-teman. Lalu penyegaran materi itu web 1 yang teman-teman sebenarnya sudah mengerjakan di seminggu lalu. Lalu ragam penelitian dan penerapannya, format penulisan proposal seperti apa dan contoh proposalnya. Nah, kita akan masuk di sesi yang pertama yaitu cara membuat kutipan. Di sini saya memberi teman-teman screen tentang tugas duanya. Cara termudah untuk membuat kutipan adalah dengan menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero. Namun, di sini saya pribadi saya menggunakan Mendeley. Itu lebih mudah daripada kita menggunakan Zotero. Nanti di sesi setelah saya memaparkan materi, saya akan eh, coba untuk menampilkan Mendeley itu seperti apa. Saya kurang tahu, mungkin ada teman-teman yang sudah mencoba atau sudah pernah membuka Mendeley itu seperti apa. Mungkin mereka sudah familiar, tapi ada juga yang mungkin belum pernah. Biasanya teman-teman hanya membuat daftar pustaka atau membuat kutipan itu menggunakan Word saja, tanpa aplikasi. Saya menemukan itu kemarin di beberapa tugas teman-teman. Ada yang mungkin dia cuman kopas, terus dia salin saja, tapi itu dia tidak tidak masuk dalam format daftar pustaka. But itu tidak apa-apa. Nanti kita perbaiki bersama di tugas dua ya. Nah, di sini untuk membuat kutipan di tugas dua itu ada dibilang membuat kutipan tidak langsung dan membuat kutipan langsung. Yang dimaksud dengan membuat kutipan tidak langsung itu seperti ini, yang saya contohkan. Sebentar, saya nyalakan ini dulu. Hmm,
Oke, apakah kursor saya sudah kelihatan atau belum? Sudah kelihatan, Bu. Belum ada, Bu. Kenapa? Belum ada, Bu. Oke, wait, wait. Sekarang, oke, Sudah. kita akan bahas mengenai kutipan tidak langsung. Di sini yang saya contohkan yaitu Villery et al. Jika teman-teman menggunakan daftar pustaka, kebanyakan pasti teman-teman akan membaca contoh daftar pustaka itu ada tulisannya et al. Et al ini kalau teman-teman perhatikan baik-baik, atau kalau misalnya dalam sebutan bahasa Indonesia, kebanyakan juga ada tulisannya kayak Villery, di belakangnya DKK. DKK itu sama, ibaratnya dengan et al. Cuman itu dalam penyebutan bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk menggunakan kutipan yang lain, et al ini mencerminkan beberapa orang. Jadi dia punya teman-teman, seperti itu sederhananya. Nah, ini merupakan kutipan tidak langsung. Berbeda dengan yang dibilang kutipan langsung. Kutipan langsung ini biasanya teman-teman kutip yang penting sekali dan itu tidak bisa dimasukkan di dalam kutipan. Jadi dia kita menggunakan bahasanya atau keterangannya kita kutip ke dalam penelitian kita tapi tidak disingkat dan tidak dirubah-rubah. Seperti itu. Atau dia tidak tumpang tindih dengan penelitian orang lain. Nah, contohnya seperti ini. Isyarat visual seperti popularitas, tampil visual, ini merupakan kutipan langsung dari orang tersebut yang kita kutip dan kita salin ke penelitian kita. Berbeda dengan yang contoh di atas, ini kutipan tidak langsung karena kita menyertakan namanya. Ketika kutipan tidak langsung, kalimat di belakang namanya, nama penulisnya, atau nama penerbitnya, atau buku, atau penelitian sebelumnya, itu kita bisa, kalau saya pribadi, saya bisa merubah kalimat di belakangnya. Hal ini untuk apa saya parafrase? Mengurangi saya punya plagiarisme. Seperti itu. Teman-teman juga untuk menulis proposal pasti ada standar. Standar untuk menulis proposal dengan plagiarisme 30%. Kalau saya tidak salah di buku panduan itu sudah ada untuk penulisan tugas akhir untuk mahasiswa UT itu 30% plagiarisme. Tidak boleh lebih dari 30%. Nah, tips dari saya yaitu kita bisa mengurangi plagiarisme kita kalau kita merubah kalimat di belakang ini. Jadi ini yang dibilang kutipan tidak langsung. Tapi kalau kutipan langsung, seperti contoh yang saya contohkan di bawah ini, tidak boleh sama sekali dirubah. Karena itu merupakan eh, satu bagian kalimat yang memang sudah dinyatakan dan itu valid tidak boleh untuk dirubah oleh peneliti peneliti sebelumnya atau peneliti berikutnya atau siapapun itu kecuali orang yang mempunyai kalimat tersebut yang berubah. Jadi ini kutipan langsung. Biasanya kalau kita pakai kutipan langsung tuh contoh kayak buku. Buku ini dia menjelaskan dari kita sebut namanya langsung kita salin kata para ahli apa gitu. Tapi kalau misalnya kutipan tidak langsung, kita bisa singkat dari penelitian sebelumnya, bisa dari berita, seperti itu. Tidak perlu sesuai dengan apa yang dia tulis pada saat itu atau dia bicara pada saat itu, kita bisa merubah kalimatnya. Tapi kalau kutipan langsung, kita tidak boleh merubah kalimatnya, kita tidak boleh merubah space-nya. Jadi kalau kita kutip sedemikian rupa harus mirip dengan aslinya, seperti itu. Nah, teman-teman juga saya melihat bahwa untuk standar daftar pustaka, untuk teman-teman menulis proposal itu menggunakan style apa. Jadi ini style ini bisa dilihat ada di dalam Mendeley. Oke.
Ini contoh ini ya, contoh daftar pustaka ya. Kenapa di bagian atas, kalau teman-teman lihat, kenapa di bagian atas tulisnya Valerie et al, sedangkan di daftar pustakanya kok banyak Ibu? Pasti tanya gitu kan? Nah, ketika kita kutip di dalam satu kalimat, secara tidak langsung, Mendeley itu akan membaca hanya tulisan paling depan atau nama paling belakang. Tergantung dengan kita punya tanda baca nanti di Mendeley seperti apa. Ini contohnya ya. Jadi kalau teman-teman menulis secara manual, teman-teman harus lihat susunannya ini seperti apa. Sudah pasti dia punya penulis di depan, terus tahun, lalu judul. Ini judul, ini bisa judul penelitian kah, atau judul buku kah, atau judul materi kah, bisa. Lalu penerbitnya biasanya ini Journal of Business Research, itu maksudnya mereka membuka jurnal ini di mana? Atau mereka membuka penelitian ini atau daftar pustaka ini ada di jurnal apa? Biasanya ada juga kayak jurnal ekonomi dan bisnis atau jurnal teknik mesin atau apa, itu ditulis semuanya. Tapi kalau kita pakai Mendeley, sudah terstruktur, kita tinggal mengisi saja apa yang diminta. Berikutnya, ada namanya halaman. 135 ini halaman kamu mengutip ini, dual coding teori. Materi apa yang kamu pakai dan itu halaman berapa. Itu perlu sekali untuk dilampirkan. Tapi kalau memang teman-teman tidak dapat dan dapat itu di dalam penelitian orang lain, that's okay. Tidak perlu diisi juga nggak apa-apa. Berikutnya kalau memang ada linknya atau URL-nya bisa disalin, lalu dilampirkan. Biasanya kalau kita pakai Mendeley, ketika dosen membuka kutipan Anda, itu kita sudah bisa lihat ada dokumennya atau tidak. Jadi kalau yang asal-asalan yang hanya tanya AI terus berharap itu daftar pustakanya benar, ternyata ketika ditinjau secara langsung daftar pustakanya nggak ada. Nah itu bahayanya di situ. Jadi kalau mau pakai daftar pustaka, usahakan teman-teman membaca jurnal atau membaca buku lalu disalin, lalu dikutip, masukkan dalam Mendeley. Oke, kita lanjut. Oke, bagian yang kedua ini sekedar penyegaran materi web satu saja. Jadi mengenai sistematika proposal. Saya berharap teman-teman di sini di kelas ini terutama tidak lupa dengan materi-materi sebelumnya yang sudah kita bahas atau banyak juga yang bertanya secara langsung ke saya. Dan itu tidak apa-apa selama teman-teman punya tugas bisa terselesaikan dan bisa membantu juga. Nah, saya jelaskan kembali untuk sebagai pengingat saja. Di dalam proposal terdiri dari beberapa bab, di mana ada bab satu sebagai pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Di bab satu pendahuluan, sudah pasti kita membahas namanya latar belakang. Turunan dari latar belakang adalah kita membuat rumusan masalah. Setelah ada rumusan masalah, kita buat tujuan penelitian ini apa. Tujuan penelitian secara singkat dan sederhananya dibuat itu sesuai dengan rumusan masalah yang teman-teman paparkan. Jadi rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu mereka saling berkaitan. Ditambah lagi, ditarik lagi benang merahnya, berhubungan lagi dengan manfaat penelitian. Itu harus saling berkaitan. Tidak bisa rumusan masalahnya berbicara tentang hal lain, lalu tujuan penelitiannya juga bicara soal hal lain. Tidak bisa. Jadi ada tarik benang merahnya, mulai dari latar belakang, turun ke rumusan masalah apa yang kamu mau pecahkan nanti di pembahasan, tujuan penelitian kamu nih seperti apa. Nah, di dalam sini kita bisa lihat, kamu punya penelitian ini urgent atau tidak, dia perlu dilakukan atau tidak. Seperti itu. Manfaatnya juga tepat sasaran atau tidak. Kalau manfaatnya hanya untuk sekedar referensi untuk teman-teman, sayang sekali, lebih baik tidak usah. Jadi manfaat penelitian itu lebih baik tepat sasaran untuk penggunanya. Kalau kamu ambil metode kualitatif, berarti penggunanya sudah pasti ada toh. Misalnya kantor atau apa, harus kena di mereka. Harus ada fungsinya, manfaatnya apa untuk mereka.
Mereka terima tidak manfaat dari penelitian kamu. Mungkin ada masukan dari kamu, tapi lewat penelitianmu bisa seperti itu. Jadi bukan hanya kosongan, penelitian kosong itu tidak. Saya tidak berharap penelitian teman-teman seperti itu. Lalu bab 2 ini ada namanya tinjauan pustaka. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelum-sebelumnya, di dalam tinjauan pustaka itu di bab 2 sudah pasti membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran. Nah, untuk tugas teman-teman yang di tugas 1 kemarin, saya sudah melihat pemaparan yang cukup baik di teman-teman untuk memaparkan bab 2. Terkadang di bab 2 ini orang susah memaparkan ini teori apa yang harus saya gunakan. Tapi sejauh saya memeriksa tugas teman-teman, di bab 2 ini sudah cukup bagus teman-teman memaparkannya. Mulai dari kalimatnya, tapi untuk memaparkan secara padat atau secara lengkap itu cuma beberapa saja. Yang lain masih sekedar singkat-singkat dalam bentuk draft. Tidak apa-apa, itu tidak salah juga. Nanti kita akan membahas secara detail, kita akan memaparkan, kita akan melampirkan itu semuanya secara lengkap di dalam proposal penelitian. Itu nanti setelah kita web 2 ini. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, di tinjauan pustaka adakah teman-teman yang mendapatkan kendala? Mungkin bingung untuk membuat kerangka pemikiran atau kerangka konseptual. Ada tidak? Oke. Kalau tidak ada yang menjawab, berarti saya anggap saya semua paham ya. Oke, next. Kita masuk di metode penelitian. Kemarin juga saya melihat dari hasil pekerjaan teman-teman dari bab 3, banyak sekali teman-teman yang tidak merincikan secara teratur. Maksudnya apa? Metode penelitian mulai dari dia punya rincian penelitian seperti apa, populasi dan sampelnya juga ada yang tidak sertakan, ada yang tidak tulis, sampelnya di mana, populasinya bagaimana, siapa yang kamu mau menjadikan dia responden, itu tidak banyak yang tidak menulis itu. Tapi tidak apa-apa. Saya berharap di penulisan proposal nanti teman-teman bisa melampirkan metode penelitian yang diusahakan itu jelas. Jadi ketika suatu waktu kalian punya penelitian ini lolos untuk diuji nanti, ketika kalian ditanya oleh dosen penguji, kalian sudah paham respondennya, datanya dalam bentuk data apa, terus alat ujinya apa. Kalau untuk teman-teman punya pemaparan yang tugas 1 kemarin, sudah cukup bagus. Cuman banyak yang menggunakan metode kuantitatif itu tidak menyertakan alat uji. Alat uji kan sudah saya jelaskan di web 1. Alat uji itu berupa apa? SPSS, bisa juga Word PLS, bisa SAMPLS. Jadi teman-teman bisa lihat penggunaan alat uji itu dari mana? Dari artikel sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Lihat, di penelitian sebelumnya itu untuk mereka mendapatkan hasil atau pembahasan yang valid, mereka menggunakan alat uji apa? Seperti itu. Begitu caranya. Jadi tidak menerka-nerka atau tidak menebak-nebak atau mengarang, tidak. Kita lihat dari jurnal sebelumnya. Lalu teknik pengumpulan data ini kemarin saya lihat juga sudah cukup bagus pemaparan dari teman-teman mengenai teknik pengumpulan data. Banyak yang mengambil teknik wawancara, kuesioner, dokumentasi seperti itu. Lalu analisis data di mana menggunakan analisis apa? Kuantitatif kah, kualitatif kah, atau campuran? Kemarin ada beberapa teman-teman yang menggunakan analisis campuran. Jadi dia menggunakan hitung data statistik, dia juga menggunakan metode wawancara. Wawancara itu sudah pasti ada di kualitatif.
Jadi tidak pure hanya data angka saja, tapi dia juga menggunakan teknik analisis data secara menganalisis. Itu masuk di dalam kualitatif atau metode yang menggunakan analisis teman-teman berdasarkan literatur. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai ragam penelitian dan penerapannya. Di sini penelitian kuantitatif sudah saya jelaskan di web 1 juga. Ciri-ciri kuantitatif itu seperti apa? Dia terstruktur, terencana, metode perurutannya konsisten, terkendali, replikasi, fokus tujuannya itu jelas. Pengumpulan datanya itu yang membedakan antara kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kuantitatif, pengumpulan datanya menggunakan kuesioner atau tipe jawaban tertutup atau terbuka. Jadi, tipe jawaban tertutup atau terbuka itu seperti ini. Teman-teman bisa pakai skala Likert atau hanya sekedar jawaban ya atau tidak. Tapi menurut saya, untuk bisa mengatasi kevalidan data teman-teman, lebih baik menggunakan skala Likert. Jadi, jika teman-teman membuat kuesioner, pakai kuesioner yang skala Likertnya 1 sampai 5. 1 sampai 5 tuh mulai dari mana? Sangat tidak setuju, eh, s- sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju, dan sangat tidak setuju, sangat setuju. Seperti itu. Menggunakannya itu yang dari 1 sampai 5. Kalau 1 sampai 6 biasanya itu mereka lebih banyak akan menjawab netral. Dan itu tidak cukup valid untuk menjawab teman-teman punya penelitian. Nah, ini perbedaannya, penelitian kualitatif. Kalau tadi kita bahas soal kuantitatif itu penelitian yang menggunakan angka, tapi kalau penelitian, sorry, tapi kalau penelitian kualitatif itu penelitian yang hanya deskriptif. Jadi fokusnya hanya pada proses, lalu kita menganalisis. Jadi, kalau untuk penelitian kualitatif, untuk pengambilan datanya itu, kita biasanya menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Maksudnya itu seperti apa? Wawancara yang kita sudah buat, dia punya skrip. Tinggal kita bertanya pada saat kita bertemu dengan narasumbernya. Lalu observasi, dokumentasi, triangulasi. Triangulasi ini biasanya kita mengolah data dari hasil wawancara. Seperti itu. Jadi kemarin saya lihat juga di tugas 1 ada teman-teman yang menggunakan teknik analisis yaitu metode kualitatif. Nah, kalau teman-teman yang menggunakan metode kualitatif sebenarnya jauh lebih mudah juga karena teman-teman bisa menganalisis secara jauh dan juga sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Kalau kita menggunakan kuantitatif, memang jauh lebih mudah daripada kualitatif, namun biasanya terdapat yang namanya data error atau orang yang salah menjawab kuesioner, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena biasanya kita buat kuesioner itu kan kita tahu toh, kuesioner ini pertanyaan nomor 1 itu dia bersifat apa? Dia bisa bersifat negatif atau dia bersifat positif. Maksudnya apa? Kalau benar negatif, kita tahu bahwa harusnya responden itu dia menjawab sangat tidak setuju. Jadi skalanya tuh mulai dari 1 sampai 3. 3 itu sebenarnya sudah jawaban buruk untuk jawaban negatif atau pertanyaan negatif. Seperti itu. Begitu juga dengan pertanyaan positif, kebalikannya. Dari harusnya skala 5 menurun, dia 5 sampai 3. 3 itu netral. Kalau saya pribadi, dari saya punya penelitian waktu S1, saya menggunakan metode kualitatif karena memang ada beberapa narasumber yang saya wawancarai dan itu yang bisa menjawab saya punya penelitian. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau meneliti tentang laporan keuangan atau apa namanya eh, membedah laporan keuangan dari tahun sebelum dan sesudah atau dari kebijakan sebelum dan kebijakan sesudah, itu bagus untuk menggunakan penelitian kualitatif.
karena itu jauh lebih banyak pembahasannya ketimbang kita pakai penelitian kuantitatif. Karena kuantitatif itu hanya sekedar, oh ini menjawab hipotesis kita, seperti itu. Atau, oh dari hasil kuesioner mengatakan hanya seperti ini, signifikan. Jadi saya punya hipotesis terjawab, selesai. Itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, kita bisa memaparkan lebih detail lagi melalui kita punya hasil wawancara dan kita punya analisis. Seperti itu. Nah, kalau penelitian campuran itu sudah saya sampaikan di tab 1. Penelitian campuran itu perpaduan antara kualitatif dengan kuantitatif. Tapi biasanya karakteristik penelitian campuran itu kombinasi metode dan juga orang yang mau menggunakan penelitian campuran itu sebenarnya hanya untuk akurasi datanya lebih lebih valid lagi, gambarannya lebih lengkap, lalu eh, dia memaparkan kekuatan dan kelemahan penelitiannya, lalu dia juga menggunakan sampel-sampel tertentu. Jadi dia tidak mengambil semua sampel atau dia tidak mengambil semua responden seperti itu. Berikutnya kita akan melihat format penulisan proposal penelitian. Di sini, kalau kita bicara soal gaya selingkung, adalah aturan baku mengenai format, bahasa, tata cara penulisan. Jadi, kalau saya membaca dari teman-teman punya tugas yang kemarin, banyak yang tata cara penulisannya salah atau keliru. Karena teman-teman tidak memperhatikan spasinya, teman-teman tidak memperhatikan enter, dia punya spasi antara atas dengan yang di bawahnya, penulisan satu kata dengan sebelahnya, itu banyak sekali ada yang salah. Tapi menurut saya itu tidak apa-apa karena kita masih bisa perbaiki nanti di proposal. Seperti itu. Nah, terus hindari juga yang namanya kata-kata sehari-hari. Jadi kalau kita mau menulis sebuah penelitian, tidak boleh ada tuh yang namanya menggunakan kalimat sehari-hari. Pakai kalimat baku. Lihat di mana Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya sudah sempat singgung juga toh. Jadi kalau mau tulis proposal, mau tulis skripsi, baca kalimat ini dia sudah sesuai dengan yang tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia atau tidak. Jangan menggunakan kata bisa. Bisa tuh kok kalian cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bukan kata ilmiah. Kata ilmiahnya apa? Bisa itu biasanya dipakai dengan kata dapat. Seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Menjaga keseragaman dalam penyusunan karya ilmiah. Jadi, antara teman-teman satu dan teman-teman yang lain, kalian punya format penulisan semuanya sama. Jadi ketika kami baca, kami hanya tahu perbedaannya hanya apa isinya. Tapi formatnya semua sama. Tidak boleh ada yang beda dan tidak boleh ada yang diganti-ganti. Lalu memudahkan pembaca dan penilai. Ini sudah pasti benar. Kemarin saya memberikan teman-teman format di tugas satu itu sebenarnya bukan karena saya ingin membantu teman-teman untuk mempermudah, tidak. Jatuhnya bukan untuk mempermudah, tapi jatuhnya untuk ketika saya periksa, saya sudah tahu terstruktur atau tidak teman-teman punya pemaparan. Biasanya, kalau saya tidak kasih template, nanti biasanya yang terjadi adalah ketika dibuat dalam satu tugas, tidak terstruktur tulisannya. Nanti yang harusnya dijelaskan di awal, dia dijelaskan di terakhir, di akhir, seperti itu. Jadi, saya buatkan template itu sebenarnya hanya untuk teman-teman menulis sesuatu itu secara terstruktur. Sama juga dengan kita punya format penulisan proposal. Lalu, menunjukkan identitas lembaga. Misalnya, gaya penulisan Universitas Indonesia berbeda dengan Universitas Gajah Mada. Bisa lihat, toh? Menunjukkan identitas lembaga. Jadi, kalau teman-teman kan sudah pasti universitas terbuka. Itu ada di bagian depan di cover. Jadi ketika kita melihat format identitas, oh kita tahu, oh ini mahasiswa dari universitas terbuka yang menulis. Atau dia punya penelitian ini dari mahasiswa universitas terbuka. Seperti itu. Lalu yang terakhir, menjamin profesionalitas dan kredibilitas akademik.
Ini gunanya untuk apa? Biar kita punya prodi itu bisa setara dan juga ketika diperiksa asesor ketika akreditasi, kita sudah memiliki format penelitian yang baku. Jadi bukan asal-asalan mahasiswa sendiri yang buat formatnya, tapi format itu sudah dipatenkan untuk diikuti oleh mahasiswa. Seperti itu. Nah, kita bicara soal bahasa. Di sini ada karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa ini kita bicara soal apa? Objektivitas, lalu jelas dan singkat. Formatnya itu harus formal, lalu akurat, konsisten, dan tidak memuat unsur sara. Jadi jangan menulis sesuatu yang ketika kami dosen membaca, kami lihatnya tuh kok orang ini dia menyudutkan pihak lain ya. Itu nggak boleh. Jadi di dalam penelitian kita tidak boleh melampirkan kita punya pendapat. Mungkin kita tidak suka dengan pemerintah punya cara apa, atau pemerintah punya kebijakan, atau mungkin keuangan di Indonesia ini seperti apa. Saya tidak suka dengan cara pengelolaan keuangan di Indonesia. Itu kita tidak bisa masukkan itu di dalam penelitian kita jika itu tidak ada datanya. Jadi bahasa teman-teman untuk sesuatu yang sebenarnya itu pendapat teman-teman atau argumen teman-teman itu dilarang dimasukkan di dalam penelitian teman-teman. Kenapa? Karena penelitian teman-teman dibuat atas dasar eh, ingin lebih baik lagi pembahasan teman-teman. Jadi tidak boleh ada unsur-unsur sara, maksudnya ketidaksukaan atau menyudutkan pihak lain, apalagi pihak yang ingin diteliti, seperti itu. Nah, prinsip penggunaan bahasa, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, harus berdasarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Istilahnya harus teknis, hindari pengulangan kata atau redundan. Biasanya itu ada yang dia sudah tulis di kalimat sebelumnya, tapi dia ulang lagi di kalimat berikutnya. Hal ini juga akan memperbanyak teman-teman punya plagiarisme ketika diperiksa. Pengulangan kata tuh sangat membuat persentase plagiarisme itu besar. Jadi usahakan ketika menjelaskan sesuatu jangan berulang-ulang. Lalu bahasa yang bersifat emotif atau persuasif itu jangan digunakan. Gunakan kalimat yang efektif, jelas, dan singkat. Efektif ini apa? Ini merupakan ukuran toh, ukuran bahasa itu atau kalimat itu layak atau tidak digunakan. Terus, ketika teman-teman membaca, itu sudah menjelaskan maksud teman-teman atau tidak. Kalau memang teman-teman rasa, ah saya punya kalimat ini kayaknya belum belum bisa kalau dibaca sama orang lain, kayaknya orang itu dia belum paham. Jangan digunakan. Dibaca ulang, ditata ulang, seperti itu. Jika teman-teman eh, merasa teman-teman punya bahasa itu kurang jelas, atau menurut teman-teman ini kayaknya sulit dipahami oleh orang lain, minta bantuan teman-teman yang lain. Coba tolong baca, saya punya tugas. Kamu paham tidak maksud dan tujuan saya apa? Gitu. Supaya apa? Ini menghindari kita punya penulisan atau kita punya penelitian yang bahasanya keliru atau tidak sesuai dengan pembahasan baku seperti itu. Lalu ketentuan penulisan mulai dari judul, penulisan daftar pustaka, penulisan tabel dan gambar, penulisan catatan kaki, itu teman-teman bisa lihat di contoh proposal penelitian. Karena teman-teman dari UT, teman-teman coba lihat di contoh proposal penelitian punyanya UT. Karena biasanya format dari masing-masing universitas itu berbeda. Jadi supaya seragam dan sama, bisa lihat dari proposal penelitian sebelumnya punyanya universitas terbuka. Seperti itu. Nah, berikut ini merupakan format proposal teman-teman. Ingat, ini sangat penting. Jadi jangan ada yang buat format sendiri atau jangan ada yang buat jenis font sendiri. Di sini sudah ditentukan jenis hurufnya apa. Times New Roman dengan ukurannya 12 pt. Tidak boleh 11. Jangan jangan besar kecil hurufnya. Lalu saya sarankan juga untuk jenis hurufnya teman-teman harus ada pembeda.
Pembeda antara judul, subjudul dengan isian. Jadi jangan disamaratakan semua 12. Oke? Jadi kalau judul, biasanya kalau saya pribadi, saya pakai untuk judul itu 14. Ukuran fontnya itu 14. Lalu turun di subjudul, subjudul itu biasanya saya pakai 12, tapi saya bold. Itu dia untuk membedakan antara subjudul dengan isian. Seperti itu. Lalu ukuran kertas yang digunakan yaitu ukuran A4. Nomor halaman ada di bagian bawah tengah. Untuk tutorial membuat nomor halaman, saya yakin teman-teman bisa searching itu ada di Google atau ada di YouTube. Boleh dilihat. Nanti kalau bingung, teman-teman juga boleh tanya ke saya. Ini juga penting, berikutnya, jarak baris. Teman-teman bisa atur jarak barisnya 1,5 spasi. Atau line spacingnya 1,5 lines. Seperti itu. Lalu baris pertama dari paragraf menjolok 1 cm dari bidang tulisan sebelah kiri dan dibuat rata kiri kanan. Jadi kalau kayak teman-teman punya tugas yang kemarin, tugas 1 itu banyak sekali yang tidak memerhatikan ini, rata kiri kanan. Semuanya hanya sekedar mengetik saja, tapi eh, baris baris-baris setiap marginnya itu berbeda. Ada yang rata kiri kanan, nanti di bawahnya hanya kiri-kiri saja, seperti itu. Nah, mohon untuk diperhatikan ya teman-teman ya, ketika menulis proposal harus rapi. Kenapa? Ini untuk mengurangi revisi dari sisi mekanisme penulisan. Seperti itu. Lalu yang berikutnya margin. Nah, di sini sudah diberitahu juga untuk pengaturan margin, batas atas, batas bawah, kanan dan kiri masing-masing 2,5 cm. Nah, dari sini saja sudah berbeda dengan format saya di kampus saya sebelumnya. Seperti itu. Kalau format saya dulu itu 3,0, 3,1. Tapi di sini sudah ditentukan 2,5 cm. Jadi teman-teman harus pakai format yang sudah ditentukan oleh pihak kampus. Jumlah halamannya untuk proposal 15 sampai 20 halaman. Ingat, 15 sampai 20 halaman ini di luar cover dan daftar pustaka. Jadi kalau teman-teman lihat penulisan proposal itu pasti kan ada daftar pustaka, daftar isi, cover, kata pengantar. Itu tidak dihitung. Terhitung 15 sampai 20 halaman ini masuk dari pendahuluan sampai di kesimpulan. Seperti itu ya. Jadi jangan pikir, saya sudah tulis 20 halaman, itu sudah terhitung cover, daftar isi, kata pengantar, jangan, itu tidak terhitung, itu masih kurang. Jadi teman-teman bisa menulis mulai mungkin dari hari ini sampai beberapa waktu ke depan. Nah, ini merupakan contoh sampul proposal penelitian. Untuk format penelitian, saya sudah lampirkan di sesi yang sekarang kita web, itu saya sudah lampirkan di bawahnya. Jadi teman-teman bisa langsung download. Contohnya seperti ini ya. Jangan dirubah. Yang dirubah hanya judul penelitiannya, lalu namanya, NIM-nya, program studi sesuaikan dengan program studi teman-teman, dengan tahunnya. Tahun ini teman-teman menggunakan tahun 2026. Seperti itu. Nah, berikut adalah template proposal penelitian. Untuk materi ini, nanti saya share di learning kita supaya teman-teman bisa mendownload langsung. Jika ada teman-teman yang tidak bisa membuka dari e-learning kan. Jadi ketika teman-teman klik link yang sudah saya sertakan ini, langsung dia terdownload. Template-nya seperti apa. Nah, template proposal penelitian ini dapat diakses harusnya di sesi 7, aktivitas belajar 11 dan tugas 4. Tapi saya share ke teman-teman hanya untuk teman-teman mulai mengerjakan proposal itu cara pengerjaan seperti apa, formatnya bagaimana, seperti itu. Jadi ini hal yang sebenarnya nanti, tapi saya sudah cicil dari sekarang, biar tidak menyulitkan teman-teman juga, seperti itu.
Nanti tinggal di-download aja, template-nya sudah saya sertakan kok, sudah saya lampirkan juga. Hal ini biar teman-teman langsung ketika menulis proposal sudah langsung berdasarkan template-nya, tinggal kita perbaiki saja. Mungkin dari isiannya atau tata penulisannya gitu, marginnya. Oke? Oke, berikut adalah contoh penelitian, proposal penelitian. Di sini saya sudah melampirkan beberapa contoh proposal penelitian. Teman-teman bisa share nanti. Saya sudah pisah-pisahkan mana penelitian kuantitatif, itu contohnya seperti apa, penelitian kualitatif contohnya bagaimana, dan penelitian campuran itu seperti apa. Untuk pembedanya, teman-teman bisa lihat sudah pasti dari latar belakang dan metode penelitiannya. Itu berbeda, itu kelihatan sekali mana yang kuantitatif, mana yang kualitatif, mana yang campuran. Nanti saya bagikan PPT ini supaya teman-teman bisa buka. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Andi Fitri. Oke, iya Bu, Bu. Saya mau tanya Bu, tentang proposal nih ya, judulnya. Itu bisa diambil dari Ada yang tuh. pertanyaan, Fitri? Iya Bu, Iya. itu saya mau nanya Bu tentang judul proposal penelitiannya. Mm-mm. Itu kan kemarin tugas satu kita udah ada judul kan ya Bu ya? Iya. Itu bisa dipakai lagi untuk buat proposal atau buat judul baru? Oke, ini pertanyaan yang cukup bagus ya menurut saya. Jadi, kenapa saya begitu push teman-teman di tugas satu kemarin? Itu sebenarnya untuk judul yang teman-teman sudah pakai di tugas satu itu bisa dipakai sampai proposal. Seperti itu. Jadi tidak perlu dirubah lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau rubah judul, bisa dikonfirmasi juga ke saya. Tapi saran saya daripada teman-teman buat ulang-ulang atau buat tugas yang baru lagi, lebih baik pakai yang sudah ada. Makanya kalau teman-teman yang kemarin sempat bertanya ke saya terus saya koreksi terus-terus, itu jangan jangan berkecil hati karena lebih baik saya koreksi di awal tapi di terakhirnya bagus daripada saya periksa di akhir baru banyak salahnya. Seperti itu. Jadi boleh dipakai judul yang sama, Fitri. Daripada diulang lagi kan, daripada cari yang baru lagi. Iya, Bu. Terus kalau buat ini kan saya kemarin ngambilnya yang kuantitatif ya, Bu ya. Ya, Kemarin. Tapi masih banyak di bab 3 itu saya masih banyak minus-minusnya gitu, nah masih banyak kurangnya. Itu bisa dilanjutkan kah apa bisa. gimana? Bisa, Bisa ya? bisa. Kan Heeh. kemarin kalau teman-teman nyimak untuk di tugas satu itu kan saya cuma minta draft toh. Iya. Nah, ketika di tugas berikutnya ini kita mulai masuk di dalam penulisan proposal. Jadi kekurangan-kekurangan itu bisa kita perbaiki di sesi berikutnya. Jadi nggak masalah. Yang penting saya sudah nilai. Teman-teman punya draft yang kemarin. Seperti itu. Oke. Kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya izin melampirkan Mendeley, aplikasi Mendeley. Hmm. Oke, oke, apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah? Muncul. Iya, Bu. Sudah. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini merupakan aplikasi Mendeley yang saya download untuk desktop. Jadi, eh, aplikasi ini teman-teman bisa dapat secara gratis, bisa share di Google, lalu download.
Downloadnya harus download yang full, apa ya namanya ya? Saya bukan orang komputer lagi. Jadi teman-teman bisa download yang dia ada keamanannya. Jangan asal download, karena nanti dia tidak akan masuk seperti gambar yang saya lampirkan ini. Paham? Untuk kayaknya nanti saya share linknya deh, supaya teman-teman bisa mudah untuk mendownload aplikasinya. Nah, ingat yang tadi saya jelaskan, Mendeley ini dipakai untuk daftar pustaka. Untuk menginput Mendeley atau kita punya daftar pustaka atau kutipan yang akan kita pakai, kita bisa klik di Add. Nah, di Add ini ada namanya Add Files, ada Add Folder, Watch Folder, Add Entry Manual. Kalau kita mau membuat satu kutipan, kita cukup mengklik yang Add Entry Manual. Nah, di sini langsung akan muncul tipe dokumen apa yang kamu mau kutip. Kalau kamu baca jurnal, berarti kamu pilih jurnal artikel. Kalau kamu baca buku, kamu pilih buku. Seperti itu. Jadi, inputannya juga akan berbeda antara buku section, lalu film, atau jurnal, atau kamu baca dari report, dari berita, itu akan ada pembedanya. Jadi kalau teman-teman lihat, misalnya ya, saya ingin menulis atau saya ingin mengkutip dari jurnal. Saya klik jurnal artikel. Nanti di sini yang muncul adalah yang no title ini kita isi judulnya. Misalnya, pengaruh digitalisasi di era generasi Z. Ini misalnya ya, penelitian orang lain ya. Judulnya saya ketik di mana yang no title tadi. Authors ini maksudnya apa? Kita klik siapa yang meneliti. Misalnya, saya tulis Nelly Austin. Kalau teman-teman hanya tulis seperti ini, tanpa institusinya, bisa. Yang penting nama penelitinya lengkap. Jurnalnya, baca. Jurnal yang teman-teman download itu, dia masuk di jurnal apa? Kalau jurnal ini, misalnya saya kasih contoh, jurnal. Nah, teman-teman jangan salah ini ya, jangan salah fokus. Ini kenapa dia muncul? Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Hukum Pemerintahan. Ini karena sudah pernah saya input. Kalau saya mau tulis yang baru, boleh. Jurnal, misalnya jurnal accounting. Series 6. Di sini ada tahun. Tahun ini misalnya saya tulis 2025. Saran saya teman-teman mengambil daftar pustaka 5 tahun terakhir. Itu sudah maksimal. Tapi kalau lebih bagus lagi, teman-teman ambil, untuk saya pribadi, saya biasa ambil 3 tahun terakhir. Kalau misalnya 3 tahun terakhir kan berarti berapa? 2023 toh terhitung dari 2026 ini. Misalnya saya tulis tahunnya 2025. Volumenya teman-teman bisa baca di bagian atas sudut kiri atau di bawah jurnal yang teman-teman download. Volumenya misalnya saya tulis. Untuk volume ini opsional ya, teman-teman bisa isi, bisa juga tidak. Misalnya saya tulis biar full atau biar lengkap, saya punya daftar pustaka, saya tulislah di sini. Misalnya volume 6. Isunya ini biasanya terdapat di dalam jurnal, tapi biasanya tidak diisi juga nggak masalah. Page ini halaman. Saya nggak perlu isi. Contohnya isu ini saya nggak perlu isi toh. Saya isi saja di halaman. Halaman ini teman-teman lihat di jurnal. Jurnal yang teman-teman download itu ada halamannya. Biasanya halaman setiap jurnal itu akan berbeda dengan halaman yang ada di halaman yang teman-teman baca. Misalnya, teman-teman mendownload jurnal itu dia hanya 7 halaman, tapi teman-teman lihatnya kenapa kok dia punya halaman di bagian dekat volume, dekat nama jurnalnya,
itu tertulis seribu halaman atau mungkin ratusan halaman. Nah, halaman itu yang digunakan di dalam daftar pustaka. Jadi bukan halaman jurnal yang terpublikasikan, tapi halaman dipublikasikan oleh autornya. Seperti itu. Misalnya saya tulis 345 sampai 357. Seperti itu. Ini full jurnalnya ya. Teman-teman tinggal salin saja dari apa yang sudah ada di dalam jurnalnya. Turun. Abstrak, saran saya tidak perlu diisi nggak apa-apa. Karena ini akan memperpanjang teman-teman punya daftar pustaka. Yang perlu diisi di sini adalah filenya. Kita add filenya. Nah, kalau sudah masuk di add file, kita cari mana. Seperti itu. Kita bisa lihat filenya mana yang saya mau input. Misalnya ya, saya input saja kayak gini. Open. Nah, ini muncul. Ketika dosen-dosen teman-teman membuka, itu akan muncul. Teman-teman punya eh, daftar pustaka nih, orang-orang ini mereka ambil dari mana? Itu akan kelihatan semua di sini. Selanjutnya, save. Kita lihat. Ini, dia sudah masuk. Cara lihatnya di mana? Lihat di sini. Detail notes. Notes ini apa? Kontennya ada tidak? Biasanya kalau teman-teman perhatikan di sini ada muncul filenya. Ada tidak? Kalau tidak ada muncul filenya berarti itu teman-teman mengarang. Alias yang penting saya tulis saja daftar pustaka saya penuh udah selesai. Padahal itu nggak ada. Kalau itu benar-benar dari teman-teman kutip dari jurnal, dia akan muncul di sini. Di bawah author sini dia akan muncul. Seperti itu. Saya contohkan eh, daftar pustaka yang saya ambil dari ini. Sorry, mana ya? Harusnya dia muncul. Jadi dia bisa muncul dalam bentuk jurnal atau tidak, itu teman-teman bisa lihat dari view research-nya ini. Seperti itu. Dia ada tidak? Dia ada atau tidak? Karena dia langsung mencari langsung secara real dan juga secara cepat. Ketika teman-teman menginput, langsung dia sambungkan juga ke dalam web. Seperti itu. Ini contoh Mendeley. Ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan soal Mendeley? Tidak? Jika tidak, kita coba. Saya izin share lagi. Kita coba menggunakan yang sudah ada di Word. Apa sebelumnya teman-teman yang ada di kelas ini sudah pernah mencoba? Halo teman-teman. Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Belum pernah coba. Oke. Saya share ya. Sudah kelihatan? Sudah, Sudah Bu, sudah. terlihat? Udah. Sudah. Sudah. Oke. Sebentar. Di sini, teman-teman bisa membuat daftar pustaka. Contoh, kita menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh Word. Jadi kalau misalnya Mendeley teman-teman tidak bisa terbuka atau tidak bisa terhubung, teman-teman bisa masuk di dalam Word dan klik di reference.
Nah, lihat. Karena saya punya aplikasi Mendeley sudah terhubung dengan Word saya, jadi di sini sudah ada Open Mendeley. Tapi untuk Mendeley kan tadi saya sudah jelaskan. Nah, sekarang saya mau jelaskan ke teman-teman fasilitas yang diberikan oleh Word, di mana teman-teman bisa pakai yang namanya Insert Citation. Bisa lihat? Lalu teman-teman klik yang namanya Add New Search. Jika sudah muncul, lihat. Tampilannya sama kurang lebih dengan Mendeley. Kita tinggal pilih. Kita mau ambil dari mana nih? Misalnya, kalau tadi kita sudah contohkan di Mendeley Jurnal, berarti kita coba ambil dari buku ya. Misalnya teman-teman baca buku, terus teman-teman ingin mengutip apa yang ada di buku. Author sesuai dengan nama buku. Misalnya, akuntansi sebagai sistem informasi keuangan. Misalnya, corporate audit author ini teman-teman bisa klik supaya apa? Ketika masuk di penulisan seperti yang tadi saya sudah contohkan, yang kutipan langsung dan tidak langsung, kalau teman-teman kalau teman-teman tidak klik corporate author, nanti kita lihat perbedaannya ya. Ini saya contohkan yang tidak diklik duluan. Title-nya ini apa? Tulis di situ. Mungkin teman-teman baca akuntansi sebagai sistem informasi keuangan, itu nama bukunya. Title-nya bicara soal definisi sistem informasi berbasis teknologi sederhana, pembuatan laporan keuangan, UMKM. Misalnya, tahunnya kita lihat, tahun berapa itu buku diterbitkan. Misalnya, kita bikin 2024. City ini kita lihat, penerbitnya tuh dia menerbitkan di mana. Kalau buku, biasanya saya punya penerbit ada di Jakarta. Kita tulis begini. Publishernya siapa? Misalnya, Yayasan Tri Edukasi. Kalau sudah, langsung oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau teman-teman lihat tadi, kita tulis apa? Bukunya. Sistem keuangan, akuntansi sebagai sistem keuangan, sistem informasi keuangan kan? Tapi ketika teman-teman tidak klik tadi autorsnya, dia akan muncul seperti ini. Tapi, saya kasih keterangan, jika tidak mengklik corporate author. Kita buat pembedanya di bawahnya. Misalnya, buka lagi reference, buka insert citation, add new search, buat lagi di sini akuntansi sebagai sistem informasi keuangan. Lalu kita klik corporate author, title-nya definisi sistem informasi, misalnya. Tahun 2024, City-nya Jakarta, publishernya Yayasan Tri Edukasi. Oke, lihat. Ada bedanya? Coba teman-teman lihat, ada bedanya? Ada toh? Ketika kita klik corporate author dan kita tidak mengklik corporate author, kita akan melihat bedanya seperti ini. Dia hanya mengambil nama belakang atau kata belakang. Seperti itu. Ketika, nah,
Oleh sebab itu, jika teman-teman mengkutip di dalam narasi, ketika teman-teman mau bilang, saya mau ambil penjelasan dari jurnal ini. Nah, misalnya kita tulis di sini, kita ambil dari jurnal. Misalnya kita kasih contoh ya. Andi Fitri saya contohkan ya. Autornya kita tulis menggunakan nama Andi Fitri. Kalau kita tidak klik corporate author, tapi kita langsung ke title-nya, judulnya apa? Misalnya, pengaruh kinerja keuangan dan eh, absensi karyawan. Misalnya, jurnalnya sudah diterbitkan di jurnal apa? Kalau misalnya dia terbitkan di jurnal manajemen dan bisnis tahun 2026 misalnya. Halamannya dari halaman berapa sampai halaman berapa? Mungkin kita karang saja dari 1897 sampai 1800 1900. Misalnya ya, lalu kita oke kan. Dia akan muncul begini. Hanya nama belakangnya saja tanpa corporate author. Tapi kalau kita pakai untuk biar jelas dan tidak membingungkan, ini sebenarnya siapa yang tulis, kita bisa pakai corporate author, jurnal Andi Fitri. Misalnya ya, FEB atau ekonomi dan bisnis tahun 2026 dari 1800 sampai 1900 misalnya. Kita oke kan. Dia akan muncul seperti ini. Jadi saran saya biasanya untuk lebih ini bisa diedit ya teman-teman ya. Edit citationnya kita bisa edit. Mungkin halamannya yang mau dirubah kah, atau autornya kah, atau titlenya kah. Kita bisa rubah. Kita coba pilih ini. Nah, autornya hilang. Tapi kalau kita mau edit supaya dia punya title hilang, tidak tertulis dia punya judul, bisa kita tinggal klik di title. Yang masih ada bla bla blanya, kita hapus. Oke kan? Yang muncul namanya saja. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Paham. Ya? Nggak ada, Bu. Paham. Oke. Itu cara penggunaan daftar pustaka ya. Kalau misalnya opsi kalau mendelek kalian tidak bisa terhubung atau tidak bisa tersambung di Word kalian. Seperti itu. Jadi pakai fasilitas yang ada. Kalau misalnya, Bu, dia pakainya aplikasi WPS, bukan Ah, dari ini, dari apa namanya? Dari Word, coba dilihat dulu. Dia ada atau tidak? Karena setahu saya ada. bisa ya? Ya, coba dicoba aja dulu ya. Ya, Bu. Kalau misal Ya, tidak ada, nanti boleh sharing dengan saya. ya. Makasih, Bu. Oke. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, sebelum kita selesai tutorial webinar yang kedua, bolehkah saya meminta izin untuk teman-teman menyalakan kamera untuk saya screenshot sebagai dokumentasi saya? Ingat template
tugas 2 nanti saya coba share biar teman-teman tidak salah kerja. Sekalian, kalau misalnya sudah tidak mau menggunakan template itu, bisa langsung mengerjakan dari proposal. Dicicil-cicil aja. Oke. Dania, oke mungkin Dania sedang di luar. Oke, saya hitung 1 sampai 3. Senyum teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Teman-teman sudah boleh mengerjakan tugas 2 ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan chat pribadi saya. Baik, Bu. Oke, itu saja. Sampai ketemu di tab berikutnya. Oh, oke. Saya lupa menjelaskan. Tab berikutnya, tab 3 dan tab 4 itu adalah tugas teman-teman untuk mempresentasikan proposal teman-teman. Seperti itu. Jadi, tukaran. Saya yang jadi mahasiswa, teman-teman yang ngajar, gitu. Itu presentasinya via online kah apa gimana? Iya, nanti saya buat Zoom-nya lalu presentasi. Nanti saya buat siapa yang duluan. Seperti itu. Oh iya. Baik, Saya nanti buat urutannya ya. baik, Bu. Oke. Jadi Oke, Bu. sudah bisa dikerjakan tugas duanya, lalu sudah bisa mempersiapkan proposal penelitiannya. Ingat, kalau ada yang bingung atau misalnya sudah selesai atau ingin bertanya lagi, silakan tanya langsung ke saya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat Malam, Bu. istirahat. Selamat malam, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Makasih, sama-sama. Bu. Izin live, Bu. Oke.